seperti yang diajarkan oleh filsuf Stoik kuno. Seseorang yang benar-benar kuat tidak terpengaruh oleh opini orang lain atau gangguan sepele di sekitarnya. Ketangguhan dan keteguhan tujuan ini seringkali dianggap menakutkan oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan menjelajahi 9 tanda yang membentuk kepribadian yang mengintimidasi. Ingatlah bahwa meskipun terlihat menakutkan, jika tanda-tanda ini digunakan dengan benar dalam hidup Anda, mereka menunjukkan kekuatan dan daya tarik yang kuat terhadap orang lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan beri like. Ini sangat membantu kami dan tidak memakan biaya apapun. Mari kita mulai. Nomor 1. Anda tegas dan langsung. Orang yang membuat keputusan dengan cepat dan jelas tanpa ragu sering membuat orang lain merasa tidak aman atau tertekan. Ketegasan ini menunjukkan kepercayaan diri yang bisa sangat kuat bagi mereka yang cenderung lebih ragu-ragu atau yang lebih suka menghindari konflik. Menjadi tegas berarti mengevaluasi situasi dengan cepat dan bertindak dengan tekad, bahkan dalam saat ketidakpastian. Kemampuan ini untuk membuat keputusan tegas menyampaikan rasa kontrol dan kompetensi yang bisa mengintimidasi bagi mereka yang tidak memiliki tingkat kepercayaan diri yang sama. Orang lain mungkin merasa bahwa kemampuan mereka untuk membuat keputusan tidak memadai atau mempertanyakan apakah opini mereka memiliki bobot yang sama. Selain pengambilan keputusan, komunikasi langsung Anda memperkuat persepsi ini. Orang yang langsung berbicara dengan jelas dan tanpa basa-basi, menghindari kebingungan. Meskipun kejujuran ini dihargai, hal ini bisa membuat tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan komunikasi yang lebih lembut dan tidak langsung. Keterus-terangan bisa dilihat sebagai konfrontatif, terutama jika orang lain tidak siap menghadapi kebenaran dengan cara yang begitu blak-blakan dan segera. Kombinasi dari pengambilan keputusan cepat dan komunikasi langsung ini dapat menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa terpaksa bertindak atau merespons dengan kecepatan dan kejelasan yang sama, yang tidak selalu nyaman bagi semua orang. Kehadiran Anda yang tegas dan penuh tekad menuntut respons yang sama kuatnya, membuat orang lain merasa ditantang untuk meningkatkan tingkat ketegasan dan kejelasan mereka sendiri. Nomor 2. Anda memiliki pengetahuan yang luas. Kepribadian yang mengintimidasi seringkali memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai subjek. Ketika Anda menunjukkan pemahaman yang mendalam dan rinci dalam berbagai bidang, hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak aman. Basis pengetahuan yang luas ini tidak hanya mengesankan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk kekuatan, karena pengetahuan adalah alat yang kuat dalam konteks apapun. Orang dengan pengetahuan yang luas dapat berargumen dengan meyakinkan, memberikan informasi yang tepat, dan memecahkan masalah kompleks dengan mudah. Kemampuan ini dapat mengintimidasi mereka yang merasa kurang informasi atau kurang siap. Dalam pertemuan, debat, atau diskusi informal, kemampuan Anda untuk menyebutkan fakta, teori, dan contoh dengan lancar dapat membuat orang lain terdiam, membuat mereka enggan menantang opini atau sudut pandang Anda. Selain itu, karakteristik ini dapat menciptakan dinamika di mana orang lain merasa terus dievaluasi atau dihakimi. Mengetahui bahwa Anda memiliki pengetahuan superior dapat membuat orang di sekitar Anda ragu untuk mengemukakan ide atau pertanyaan mereka, karena takut terlihat kurang cerdas atau kurang informasi. Lingkungan ini bisa mengintimidasi, membuat orang merasa tidak nyaman atau khawatir di hadapan Anda. Singkatnya, memiliki pengetahuan yang luas adalah tanda jelas dari kepribadian yang dapat mengintimidasi orang lain. Penguasaan Anda atas berbagai subjek tidak hanya mengesankan tetapi juga menetapkan standar tinggi yang sulit dicapai banyak orang, memperkuat posisi Anda sebagai pengaruh dan penghormatan. Nomor 3. Anda lebih suka berpikir sendiri daripada mengikuti orang banyak. Tanda jelas dari kepribadian yang dapat mengintimidasi orang lain adalah preferensi untuk membuat keputusan rasional daripada sekadar mengikuti orang banyak. Orang yang lebih menghargai logika dan alasan daripada mengikuti norma sosial cenderung menonjol.
karena pendekatan objektif dan mandiri mereka bisa menantang pemikiran umum. Karakteristik ini sangat mengintimidasi bagi mereka yang merasa lebih nyaman mengikuti norma sosial dan pendapat yang berlaku. Memilih untuk menjadi rasional berarti Anda menganalisis situasi berdasarkan fakta, bukti, dan argumen yang masuk akal, daripada dipengaruhi oleh emosi atau tekanan kelompok. Pendekatan ini dapat membuat Anda tampak lebih tegas dan percaya diri dalam keputusan Anda, yang bisa mengintimidasi bagi mereka yang terbiasa mencari persetujuan dari orang lain. Kemampuan Anda untuk tetap teguh dalam keyakinan Anda, bahkan ketika bertentangan dengan arus utama, menunjukkan kekuatan batin dan pemikiran independen yang dapat membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Selain itu, kebiasaan Anda untuk mempertanyakan dan menantang keadaan yang ada bisa membuat orang tidak nyaman di tempat di mana keseragaman adalah hal biasa. Saat Anda menyampaikan argumen logis yang berbeda dari opini umum, ini bisa menunjukkan kurangnya dasar atau pemikiran dangkal dari orang-orang yang hanya mengikuti mayoritas. Ini bisa membuat orang lain merasa tidak aman atau lebih defensif karena mereka dipaksa untuk menilai ulang keyakinan dan keputusan mereka sendiri. Nomor 4, validasi orang lain tidak penting bagi Anda. Salah satu ciri utama dari kepribadian yang mengintimidasi adalah kemandirian emosional dari validasi eksternal. Orang yang tidak bergantung pada persetujuan atau penerimaan orang lain untuk merasa baik tentang diri mereka memancarkan kepercayaan diri yang bisa sangat kuat bagi orang-orang di sekitar mereka. Otonomi emosional ini terlihat dalam perilaku seperti membuat keputusan dengan percaya diri, mengikuti minat dan keyakinan sendiri, dan tidak terpengaruh oleh opini orang lain. Ketika Anda tidak mencari validasi eksternal, tindakan dan kata-kata Anda mencerminkan kepastian batin. Keamanan ini dapat membuat orang lain merasa tidak aman atau terintimidasi, terutama mereka yang lebih bergantung pada persetujuan sosial untuk harga diri mereka. Kemampuan Anda untuk maju tanpa memerlukan dorongan positif dari orang lain menunjukkan kekuatan batin yang sulit dihadapi atau dipahami banyak orang. Selain itu, karakteristik ini membuat Anda terlihat tak tergoyahkan dan tahan terhadap kritik. Sementara yang lain mungkin ragu atau meragukan diri mereka di hadapan ketidaksetujuan atau penilaian. Kemandirian emosional Anda memungkinkan Anda tetap teguh di jalan Anda. Ketahanan dan tekad diam ini bisa sangat mengintimidasi, karena menunjukkan bahwa Anda mandiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh opini orang lain. Nomor 5, Anda memiliki kode moral yang kuat. Orang dengan rasa etika dan prinsip yang kuat cenderung tetap teguh dalam keyakinan mereka terlepas dari tekanan dari luar. Komitmen ini terhadap nilai-nilai pribadi bisa mengintimidasi bagi mereka yang lebih fleksibel atau dipengaruhi oleh keadaan. Ketika Anda memiliki kode moral yang kuat, keputusan dan tindakan Anda dipandu oleh seperangkat prinsip yang jelas. Kejelasan ini bisa dilihat sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan, membuat orang lain merasa tidak aman atau mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Konsistensi dengan mana Anda menerapkan nilai-nilai Anda dapat menyoroti kurangnya keteguhan dalam kode moral orang lain, menciptakan kontras yang tidak nyaman. Selain itu, orang dengan kode moral yang kuat seringkali tidak ragu untuk berbicara melawan ketidakadilan atau perilaku yang mereka anggap salah, meskipun itu berarti menghadapi oposisi. Keberanian moral ini bisa dilihat sebagai mengintimidasi, terutama dalam situasi di mana konformitas atau kepuasan adalah norma. Kesediaan Anda untuk membela apa yang Anda yakini bisa membuat orang lain merasa tertekan untuk menilai ulang tindakan dan pilihan mereka sendiri. Komitmen terhadap standar etika yang tinggi juga berarti bahwa Anda mengharapkan tingkat integritas yang sama dari orang lain. Harapan ini dapat menciptakan lingkungan tanggung jawab tinggi, di mana orang-orang di sekitar Anda merasa perlu untuk meningkatkan standar mereka sendiri. Bagi mereka yang tidak berbagi tingkat komitmen moral yang sama, tekanan ini bisa tidak nyaman dan mengintimidasi. Nomor 6, kata-kata Anda memiliki bobot. Pengaruh verbal ini bisa sangat kuat bagi orang-orang di sekitar Anda,
karena kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk sangat mempengaruhi opini dan keputusan orang lain. Ketika kata-kata Anda memiliki bobot, setiap komentar atau opini yang Anda ungkapkan membawa otoritas tersirat. Orang mungkin ragu untuk menantang atau tidak setuju dengan Anda, bukan hanya karena hormat, tetapi juga karena takut salah. Efek ini bisa sangat terasa di lingkungan profesional atau sosial, di mana keahlian dan pengalaman Anda diakui dan dihargai. Selain itu, kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan jelas, tegas, dan persuasif berkontribusi pada persepsi ini. Dengan mengartikulasikan pikiran Anda dengan meyakinkan, Anda dapat mempengaruhi jalannya diskusi dan keputusan, seringkali tanpa perlu meninggikan suara atau bersikeras. Kemampuan ini untuk membentuk percakapan dan mengarahkan pikiran dengan kata-kata Anda bisa membuat orang lain merasa tertekan atau terintimidasi, terutama jika mereka tidak memiliki tingkat kepercayaan diri atau keterampilan komunikasi yang sama. Persepsi bahwa kata-kata Anda memiliki bobot juga menciptakan ekspektasi konstan bahwa opini Anda selalu bijaksana dan berdasar. Ini bisa membuat orang lain dalam posisi mengagumi, tetapi juga tidak nyaman, merasa bahwa mereka perlu menyesuaikan diri dengan tingkat wawasan dan kejelasan Anda. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang dihasilkan oleh kata-kata Anda bisa sangat mengintimidasi bagi banyak orang. Nomor 7. Anda nyaman sendirian. Kemampuan untuk menikmati kebersamaan dengan diri sendiri dan menemukan kepuasan dalam kegiatan sendirian menunjukkan kekuatan batin dan kepercayaan diri yang sulit dipahami banyak orang. Kemandirian emosional Anda menunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap atau terpenuhi, yang bisa membuat orang lain merasa tidak aman tentang ketergantungan sosial mereka sendiri. Selain itu, karakteristik ini bisa dilihat sebagai tanda bahwa Anda selektif dalam interaksi sosial Anda. Alih-alih mencari persetujuan atau kebersamaan yang konstan dari orang lain, Anda dengan hati-hati memilih dengan siapa Anda menghabiskan waktu. Hal ini bisa membuat orang lain merasa tertekan untuk membuktikan nilai mereka untuk mendapatkan perhatian Anda, yang bisa sangat mengintimidasi. Kenyamanan Anda dalam kesendirian juga berarti bahwa Anda tidak takut pada kesendirian atau introspeksi. Keamanan ini dalam diri Anda memungkinkan Anda untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik, mengembangkan minat Anda sendiri, dan tumbuh secara pribadi tanpa pengaruh konstan dari orang lain. Tingkat pengetahuan diri dan penerimaan diri ini bisa sangat mengesankan bagi mereka yang belum mencapai tahap kemandirian emosional ini. Nomor 8. Anda bisa menghadapi percakapan sulit. Tanda jelas dari kepribadian yang mengintimidasi adalah kemampuan untuk menghadapi dan menjalani percakapan sulit dengan percaya diri dan kejelasan. Orang yang tidak menghindar dari diskusi rumit atau sensitif menunjukkan keberanian dan ketegasan yang bisa sangat kuat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kemampuan ini untuk menghadapi topik sensitif atau kontroversial tanpa ragu mencerminkan kekuatan batin dan keterampilan komunikasi yang sulit dipahami banyak orang. Menghadapi percakapan sulit tidak hanya memerlukan keberanian, tetapi juga tingkat empati dan keterampilan komunikasi yang tinggi. Anda dapat mengekspresikan opini dan perasaan Anda secara langsung dan jujur tanpa terpengaruh oleh emosi saat itu. Hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tertekan, terutama jika mereka tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mengartikulasikan pikiran dan emosi mereka dalam situasi intens. Nomor 9. Anda menonjol dalam kelompok. Baik dalam rapat kerja, acara sosial, atau aktivitas tim, kehadiran Anda terasa dan sulit diabaikan. Kemampuan ini untuk menarik perhatian dan secara alami memposisikan diri bisa sangat menakutkan bagi mereka yang lebih suka, tidak diperhatikan, atau yang tidak memiliki kemudahan yang sama dalam menonjol. Ketika Anda menonjol dalam kelompok, biasanya karena Anda memiliki karakteristik seperti karisma, kefasihan, dan kepercayaan diri.
Kemampuan Anda untuk mengartikulasikan ide dengan jelas dan meyakinkan membuat orang lain tertarik kepada Anda, menghargai opini dan kepemimpinan Anda. Dominasi alami ini bisa membuat orang lain merasa kurang aman tentang kontribusi mereka sendiri, terutama jika mereka merasa bahwa ide mereka tidak memiliki dampak atau pengakuan yang sama. Selain itu, Anda mungkin menonjol karena kemampuan Anda untuk mengelola interaksi kelompok secara dinamis. Anda dapat menengahi diskusi, menyelesaikan konflik, dan membimbing arah percakapan dengan efektif. Kemampuan ini untuk mempengaruhi jalannya interaksi bisa dilihat sebagai tanda kekuatan, membuat orang lain menyadari bahwa Anda memiliki kehadiran yang kuat dan berpengaruh. Bagi banyak orang, hal ini bisa sangat mengintimidasi, karena menandingi atau menantang pengaruh ini memerlukan tingkat kepercayaan diri dan keterampilan yang tidak dimiliki semua orang. Kehadiran dominan Anda dalam kelompok juga menunjukkan bahwa Anda memiliki rasa identitas dan tujuan yang kuat. Orang yang tahu apa yang mereka inginkan dan memiliki kejelasan tentang tujuan mereka cenderung menginspirasi rasa hormat dan terkadang intimidasi. Orang lain mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kejelasan dan tekad ini, yang bisa menjadi tugas yang menakutkan. Saya harap Anda menikmati video ini. Jika Anda baru di channel ini, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.